billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang halal, penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu ada seorang sahabat Nabi yang hari demi harinya ia dedikasikan untuk Nabi Muhammad SAW. Pengabdiannya kepada Nabi amat sangat luar biasa. Kemanapun Nabi pergi, biasanya beliau akan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai malam pun demikian. Sering ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke rumahnya, maka sahabat ini dia tak balik ke tempat dia. Dia lebih memilih duduk di depan rumah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ada harapan di dalam hatinya, mudah-mudahan nanti malam Rasulullah itu kan biasanya sholat tahajud. Maka setiap Rasulullah tahajud itu ada harapan dia nanti dapat membantu Nabi Muhammad SAW untuk menuangkan air agar Nabi mudah dalam berwudu. Begitu perhatiannya sahabat sampai kepada hal yang terkecil pun beliau memperhatikan Rasulullah SAW. Maka karena begitu baiknya sahabat ini kepada Nabi, maka Nabi pun ingin membalas kebaikan demi kebaikan sahabat nan mulia ini. Sahabat ini namanya Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya Pak? Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Rasulullah ingin membalas kebaikan pengabdian dan pengabdian Rabi'ah ini. Apa sebab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kata orang Melayu, elok wang kawak berpikir wawak, baik orang ke kita, berpikirlah kita agar dapat membalas demi kebaikan demi kebaikan orang lain. Bukan justru sebaliknya, bukan semakin memanfaatkan kebaikan orang. Yang sering terjadi dalam hidup kita, itulah dia sering memanfaatkan kebaikan orang lain, sehingga kadang-kadang timbul ungkapan dikasih hati minta jantung. Nabi tak seperti itu. Karena memang sahabat ini baik, maka Nabi ingin segera membalas kebaikan sahabat. Lalu satu ketika Nabi berkata kepada sahabat nan mulia ini yang bernama Rabi'ah, sal, kata Nabi. Artinya, mintalah kepadaku apa keperluanmu, apa yang ingin engkau minta, mintalah kepadaku. Maka Rabi'ah kemudian menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kenapa Rabi'ah ini menjawab tak ada? Karena memang dia murni pengabdi kepada Rasulullah, dia tulus, bukan modus. Kita kadang-kadang berbuat baik kepada orang karena ada modus di balik itu. Ada, maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang di kantor ini kadang-kadang sering timbul ungkapan ABS, asal bos senang, kemudian diperturutkan semuanya. Bahasa tegasnya maaf cakap. Banyak orang-orang menjilat. Kenapa dia menjilat atasannya? Karena ada yang ingin diambilnya di balik itu semua. Maka Rabi'ah ini dia tulus, tak ada modus. Maka ketika Rasulullah sampaikan, mintalah kepadaku apa yang ingin kau minta. Tidak ada ya Rasulullah, kata Rabi'ah ini. Maka berkali-kali Rasulullah menanyakan apa yang ingin kau minta, tapi Rabi'ah tetap mengatakan tak ada ya Rasulullah. Maka kemudian suatu ketika, sebagai manusia biasa, terlintaslah dalam hati Rabi'ah ini, nanti kalau Rasulullah sampaikan lagi, tanyakan lagi kepada Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang ingin kau minta, maka nampaknya aku akan meminta kepada Rasulullah. Terlebih lagi Bapak Ibu, Rabi'ah ini
orang miskin, rumah tak ada, kendaraan pun tak punya, dan dia hidup sebatang kara. Maka terlintas di dalam hatinya, ini nampaknya nanti cocok aku mintakan kepada Nabi agar aku didoakan menjadi orang yang kaya. Bapak Ibu, kalaulah itu terlintas dalam hatinya Robiah sebagai manusia biasa, ini normal tak Pak? Manusiawi tak? Manusiawi. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin itu juga. Maka ketika terlintas di dalam hatinya, ini nampaknya cocok aku minta dunia lah, aku dijadikan orang kaya supaya aku dapat beli rumah, supaya aku dapat membeli kendaraan, ini cocok. Tak lama setelah itu kemudian dipungkiri hati kecilnya. Celaka kau ni Robiah, kata hati kecilnya. Kenapa kau yang terbayang dalam pikiranmu hanya ingin meminta dunia? Bukankah dunia sifatnya hanya sementara? Barangkali hari ini engkau dapatkan semua dunia, tapi besok engkau sudah mati. Dunia kan sebentar saja, tapi akhirat selamanya. Celaka kau ni Robiah, kata hati kecilnya. Jangan kau minta dunia, tapi mintalah kebaikan akhirat, kata hati kecilnya. Maka mantaplah hati kecil Robiah mengatakan, kalau nanti Rasulullah tanyakan lagi, Robiah mintalah kepadaku apa yang ingin kau minta, maka akan aku pinta kepada Rasulullah kebaikan akhirat. Memang benar adanya. Rasulullah tanya lagi, Robiah mintalah kepadaku apa keperluanmu. Maka kemudian kata Robiah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta agar engkau doakan kepada Allah supaya aku dapat menjadi sahabatmu sampai nanti ke surga. Rasulullah, aku minta kepadamu agar aku didoakan agar tetap dapat menjadi sahabatmu sampai ke surga. Tidak ada yang lainkah wahai Robiah, kata Nabi? Qala huwa dzaka. Robiah berkata, tidak ada ya Rasulullah, cuman itu yang aku minta. Yakin, kata Nabi? Yakin ya Rasulullah, tak ada yang lain, cuman itu. Maka kemudian kata Rasulullah, oke, kalau engkau ingin tetap didoakan menjadi sahabatku sampai ke surga, tapi engkau bantu juga aku. Bagaimana caranya? Engkau mesti rajin-rajin sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Engkau banyak-banyaklah sujud. Maknanya Bapak Ibu, banyak-banyaklah engkau beribadah, kata Rasulullah. Salat 5 waktu tepat waktu. Salat sunnah jangan pernah ditinggalkan, qabliyah dan ba'diyah. Salat duha diistiqomahkan. Tengah malam bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan lagi kita yang berbadan sehat ini tapi kemudian tengah malam masih jadi bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi tengah malam dia jadi bangkai, tak sanggup untuk sholat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi di waktu subuh dia tak sanggup untuk berjamaah. Ayo kita bangun tengah malam. Ayo, apalagi kita ini sudah berada di 10 hari terakhir, apalagi ini malam yang ke-25, hari yang ke-25, Bapak Ibu. Maka mari kita ramaikan masjid, hidupkan masjid kita, perbanyaklah beriktikaf, ajak anak kita, ajak istri kita. Lebih baik dipaksa sukarela masuk surga, lebih baik dipaksa masuk surga dibandingkan dengan sukarela masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu, kalau kita tak pandai-pandai dengan anak keluarga kita hari ini, hancur anak kita. Saya kemarin tengok di Goryeo, ya di Goryeo kalau tak salah, banyak anak-anak remaja masih di bawah umur tertangkap berdua-duaan di kamar di hotel, lebih dari 30 orang kalau tak salah. Di mana itu? Di Pekanbaru, Pak. Hotelnya inisialnya S, tak saya sebutkan apa. Ini berita di Goryeo, lebih dari 30 orang tertangkap. Itu baru yang tertangkap dan diketahui. Bagaimana yang tak punya uang, di mana mereka main, banyak tempat main. Maka jaga baik-baik anak kita. Bapak Ibu, kesuksesan kita seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki jabatan yang tiada tandingannya. Kesuksesan kita seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya.
Kesuksesan kita seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki gelar yang sepanjang-panjangnya, tapi kesuksesan kita sebagai seorang lelaki, kesuksesan hakiki kita seorang lelaki adalah ketika kita dapat menyelamatkan anak istri kita di dunia sampai nanti di akhirat berkumpul di dalam surganya Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi katakan, perbanyaklah engkau bersujud, semaka semangatlah Rabi'ah ini beribadah. Ketika dia sudah semangat beribadah, maka Rasulullah tahu dia ini belum menikah. Maka kemudian sering Nabi candakan dia, Rabi'ah, kau tak nak menikah kah? Kata Rasulullah. Anda ya Rasulullah, aku tak nak menikah. Kemudian beberapa waktu ditanya lagi, Rasulullah, wahai Rabi'ah, betah betul di kau ni menjomblo? Kata Rasulullah SAW. Tak nak menikah kah kau ni? Kata Rasulullah. Hendak ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati, Rabi'ah ini tak mau menikah. Di antara sebabnya adalah dia takut karena dia menikah sehingga waktunya nanti untuk intensitasnya bersama Nabi akan berkurang. Dia akan lebih banyak waktunya bersama keluarganya. Makanya dia tak mau menikah. Dan kemudian alasan yang lain, karena memang dia itu orang yang tak berpunya. Dan kemudian alasan berikutnya, karena memang tampangnya tampang biasa saja, bahkan barangkali di bawah standar. Maka Rabi'ah ini Bapak Ibu, kalau bahasa anak muda sekarang itu ikon jomblonya anak-anak muda Madinah yang tak menikah ketika itu. Rasulullah ini tak suka dengan sahabat kalau tak menikah. Sebaiknya menikah. Maka karena dia lama membujang tak menikah, maka kemudian Nabi tanyakan, Rabi'ah, kau tak nak menikah kan? Kata Rasulullah. Maka suatu ketika hati kecilnya pun berkata, celaka kau ini Rabi'ah. Taklah Rasulullah menanyakan hal itu, melainkan Rasulullah ingin agar engkau menikah. Maka apa kata hati kecil Rabi'ah? Nanti kalau Rasulullah tanya lagi, kau tak nak menikahkah? Aku akan menjawab, iya. Siapa sih yang tak mau menikah? Kan sayang Pak, punya perabot tapi tak dipakai, rugi besar kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditanya lagi oleh Rasulullah, Rabi'ah, kau tak nak menikah? Iya ya Rasulullah, saya nak menikah. Tapi ya Rasulullah, saya kan sadar diri juga, siapalah yang mau dengan saya? Sudahlah awak miskin, kemudian tampang pas-pasan pula. Rabi'ah begitu Rasulullah perhatian kepada dia, sampai Rasulullah pun kemudian pada akhirnya dicarikannya jodohnya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pergilah engkau kepada pemimpin suatu kaum, maka sampaikan kepadanya, aku ingin menikahkan engkau dengan anak gadisnya. Maka kemudian singkatnya Rabi'ah pun mendatangi, maka kemudian Rabi'ah ini kemudian pun menikah. Maka untuk modal hidup Rasulullah beri Rabi'ah ini sebidang tanah. Lihat Bapak Ibu, perhatiannya Rasulullah kepada sahabatnya. Andai kata di antara kita ini ada yang punya pembantu di rumah tangga kita, perhatianlah kepada mereka. Tanya, kalaupun kita tak mampu menambah gaji mereka, setidaknya seringlah ditanya, apa kabar orang tua di rumah, apa kabar bapak di kampung, anak sekolahnya bagaimana. Ini nikmat bagi mereka, kekuatan yang luar biasa, lebih berharga daripada bonus-bonus yang kita berikan kepada mereka. Maka Bapak Ibu, suatu ketika tanah yang dikasih oleh Rasulullah berseberangan dengan tanahnya mertuanya Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq. Kemudian terjadi sengketa antara Rabi'ah dengan Abu Bakar. Kata tentang sebatang pohon korma. Kata Rabi'ah, ini pohon korma aku yang punya. Sementara kata Abu Bakar, itu bukan kamu, itu punya aku, kata Abu Bakar. Maka memanaslah kondisi ketika itu, tak tahan Bapak Ibu, maka kemudian keluar kata-kata kasar dari lidahnya Abu Bakar. Tak disebutkan Abu Bakar mengucapkan apa, yang jelas kata-kata kasar yang menyakitkan perasaan. Kalau sekiranya di sini mungkin, woi baru awang, kabau awang, lebih kurang seperti itulah agaknya Bapak Ibu. Maka sadar Abu Bakar dia sudah melakukan kesalahan, melakukan kata-kata kasar, maka cepat dia katakan kepada Rabi'ah, Rabi'ah, kisos aku. Artinya apa? Kalau tadi aku berkata kasar kepadamu, maka kamu juga berkata kasar kepadaku. Balas cepat, kata Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar minta dikisos Bapak Ibu? Karena Abu Bakar takut
nanti dihukum di akhirat. Apa sebab hukuman di akhirat berlipat-lipat? Nabi katakan, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla min hadimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil qiyamah akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya. Begitulah sahabat, dosa yang kecil mereka anggap besarnya luar biasa, tapi tidak dengan kita. Kita jangankan dosa kecil, dosa besar pun kita anggap remeh, kita anggap sepele. Betapa banyak hari ini orang tak takut-takut makan riba. Betapa banyak hari ini orang tak takut-takut untuk suap menyuap. Padahal jelas Nabi katakan riba ada 73 tingkatan dosanya. Seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya. Berzina saja laki-laki biasa dengan wanita biasa itu sudah termasuk dalam kategori kabair, dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan ayahnya atau dengan ibu kandungnya. Bapak Ibu, semakin ringan atau semakin berat siksanya? Tentu semakin berat. Tak usah dibayangkan azab yang berat. Azab yang ringan tadi, ditaruh bara api yang kecil di telapak kaki, meleleh otak kita dibuatnya. Rabi'ah, kisos aku, kata Abu Bakar. Rabi'ah tak mau, dia sudah memaafkan. Karena memang dia tak mau mengkisos, maka apa kata Abu Bakar? Awas kau, aku kadukan engkau kepada menantuku Rasulullah. Bergegaslah Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyaksikan sengketa mereka itu kemudian mendatangi Rabi'ah. Aneh ya, dia yang salah, dia pula yang ingin mengadukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah, kami siap menjadi saksi, siap membantumu kalau nanti Rasulullah marah kepadamu. Lalu apa kata Rabi'ah? Celaka kalian ini, tak usah kalian ikut-ikut. Sempat Abu Bakar menoleh ke belakang melihat kita berkumpul, dia pasti akan menduga begini dan begitu. Sakit hatinya, dia kudukan kepada Rasulullah. Rasulullah sakit hatinya, Rasulullah marah, maka Allah juga akan marah. Cepat kalian bubar, baliklah kalian ke rumah kalian, kata Rabi'ah. Singkatnya, bergegas Abu Bakar mendatangi rumah Rasulullah, kemudian disusul oleh Rabi'ah. Abu Bakar mengadukan kepada Rasulullah begini dan begitu. Kemudian Rasulullah tanya lagi kepada Rabi'ah, betul wahai Rabi'ah? Betul wahai Rabi'ah, kata Rasulullah. Betul, kata Rabi'ah. Maka Bapak Ibu, lalu kenapa engkau tak mau mengkisos Abu Bakar? Lalu apa kata Rabi'ah? Aku sudah memaafkan dia. Tengok betapa sahabat itu jiwa maafnya luar biasa, tak ada dendam di dalam dadanya. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau engkau sudah memaafkan dia, doakan dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita pernah silih sengketa, kita sudah memaafkan dia, doakan saudara kita itu. Apa doanya? Ghufranaka, semoga Allah mengampunkan dosa. Menangis Abu Bakar sejadi-jadinya. Maka kemudian apa kata Abu Bakar? Tanah yang menjadi batas dia dengan Rabi'ah tadi, ia berikan kepada Rabi'ah. Bapak Ibu, dari kisah yang panjang ini pasti banyak hikmah yang kita petik dari setiap episode itu. Tapi setidaknya ada satu, Bapak Ibu. Ketika yang diinginkan oleh Rabi'ah tak lain dan tak bukan hanya kebaikan akhirat, kita tengok betapa dunia kemudian berlarian mengejar Rabi'ah. Mana dunia yang berlarian mengejar Rabi'ah? Yang pertama dapat sebidang tanah dari Rasulullah. Yang kedua dia dinikahkan oleh Rasulullah. Yang ketiga dia dapat tanah lagi dari Abu Bakar Siddiq. Oleh karenanya Bapak Ibu, setiap orang yang mendapatkan dunia, dia pasti akan setiap orang yang mendapatkan akhirat, dia pasti akan mendapatkan dunia. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan dunia, dia juga akan mendapatkan akhirat. Makanya tak lain dan tak bukan motivasi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan adalah untuk kepentingan akhirat. Dalam banyak ayat disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Contoh yang terakhir, wal akhiratu khairun wa abqa. Hari akhirat lebih baik dan kita lebih kekal. Inilah motivasi kita di dunia. Berusahalah mencari akhirat, maka dunia akan berlarian. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Dunia baru akhirat. Padahal yang diinginkan itu apa? Kejarlah akhirat baru dunia. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bermohon kepada Allah, semoga kebaikan dunia dan akhirat bisa kita raih bersama. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir tak lupa saya ingatkan, mumpung Allah masih jumpakan kita di 10 hari terakhir, mohon dijaga ibadah kita, jagalah iktikaf kita untuk kebaikan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.